Tentunya niat seseorang itu yang benar sebagaimana syariat dan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mukhlishina lahuddin, memurnikan, meluruskan niat kita di dalam beribadah hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hadis Arba'in Nawawiyah al-hadithul awal. Hadis yang pertama, sebagaimana hadis insyaallah sudah kita baca pada beberapa pertemuan yang lalu, kita bacakan kembali tentang matan bunyi lafaz hadis tersebut. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari. Yang artinya Nabi bersabda, hanya saja amal-amal itu maka binniyat, dengan niat. Jadi amal-amal itu apa? Dengan niat. Kalau ingin itu dianggap sebagai amal, dianggap sebagai ibadah, maka tergantung apa? Niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja untuk masing-masing orang Allah ini akan menilai, Allah ini akan mencatat, Allah jadikan itu menjadi amal yang saleh. Manawa, sesuai dengan apa yang dia telah niatkan. Tentunya niat manusia macam-macam, beda-beda, kita tidak tahu, ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka Rasulullah memberikan percontohan tentang hijrah. Maka barang siapa yang dia hijrahnya, tentunya niatnya ilallah, memang niat hijrah dia untuk Allah, kepada Allah, dan hijrahnya juga untuk Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka berarti hijrahnya dinilai dan memang benar untuk Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, faman kanat hijratuhu, dan barang siapa yang karena tatkala hijrah ternyata niat hijrah dia lidunya yusibuha, untuk dunia, karena dunia, lidunya, karena dunia, bukan lillah wa li rasulih, bukan ilallah wa rasulih, tapi lidunya yusibuha, hijrahnya untuk dunia, karena dunia yang dia ingin dapatkan, yang dia ingin peroleh. Aw imra'atin yankihuha, atau karena ketika dia hijrah juga karena tujuannya mendapatkan seorang wanita, seorang perempuan yankihuha, yang akan dia persunting, yang akan dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka tentu niat hijrah yang demikian tadi, maka sesuai hijrah itu dinilai apa yang menjadi niat dia. Hadirin jamaah yang mulia, barakallahu fikum. Ini hadis yang pertama yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Arba'in Nawawiyah. Bahkan beliau buka hadis ini, ya,
Dan ternyata kandungan hadis ini disebutkan, wa hadzal hadits ahadul ahadits allati yaturuddin 'alaiha. Hadis yang tadi kita baca adalah salah satu hadis yang dimana agama ini berputar termasuk pada hadis ini. Bahkan ketika diriwayatkan Imam Syafi'i, sebuah riwayat yang dari jalan Imam Syafi'i, maka beliau menyatakan hadis tadi tentang hadis Umar, hadis yang disebut hadis amal tadi, maka beliau katakan hadzal haditsu thuluthun ilm. Hadis itu kedudukan di dalam ilmu sepertiga ilmu, ya, sepertiga ilmu. Bahkan beliau mengatakan wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Hadis tadi maka masuk di dalam 70 bab dalam masalah fikih. Nah, maka barakallahu fikum jami'a. Maka oleh sebab itu ini hadis yang agung dan mulia. Maka sampai Imam Ahmad rahimahullah pun juga menyatakan usulul Islam ala salasati ahadits. Pokok Islam, pondasi Islam ada pada 3 hadis kata Imam Ahmad. Yang pertama hadis tadi yang kita baca, hadis Umar, innamal a'malu binniyat, itu pertama. Ya, itu pokok, berarti sepertiganya itu. Sepertiga yang kedua, dan ini dikuatkan Imam Ahmad tadi, wa haditsun Aisyah. Nanti pada pembahasan yang hadis berikutnya, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama kami, ma laysa minhu, yang sesuatu diada-adakan dalam agama kami yang tidak ada asal dirinya, maka fa huwa raddun, maka berarti tertolak. Ini sepertiga yang kedua, pokok ilmu, pokok Islam, pondasi Islam yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada pada hadis Nu'man ibnu Bashir, ada bab khusus tentang bab wara' dan zuhud. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nah, jadi seperti itu. Maka beliau menyebutkan fa innad din kullah yarji ila fi'lil ma'murat wa tarakal mahzurat. Maka sesungguhnya agama ini semuanya kembali ketika seseorang melakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Kemudian wa tawaqqafu an syubhat, maka dia pun berhenti, menahan diri dari hal-hal yang sifatnya syubhat, yang samar, yang samar. Jadi tentunya itu semua terkandung pada hadis Nu'man ibnu Bashir, pada hadis Nu'man ibnu Bashir. Makanya saja sempurna tentunya dengan 2 perkara, ayyakunul amal fi zahiri ala muwafaqati sunnah. Ketika kita melakukan amal, menjalankan perintah Allah, maka tentu zahirnya sesuai dengan sunnah, sebagaimana hadis Aisyah. Ada yang kedua adalah apa? Ayyakunul amal fi batini, ketika kita beramal, batin kita, apa yang menjadi niat, maksud di dalam hati kita, tentunya apa? Yuqsadu bihi wajhullahi azza wa jal, yang ditujukan, yang dia maksudkan, dia diniatkan adalah wajah Allah azza wa jal. Tentunya terkandung pada hadis mana? Umar ibn al-Khattab yang kita baru baca. Nah, kemudian tentang hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Maka dengan kalimat innama adatun hasr, artinya ini sebuah kata kalimat meringkas. Fil a'mal, dalam amal. Berarti tentunya disebut dengan amal, innaha khasatun fil qurab. Hanya saja berarti apa? Pengkhususan di dalam amal-amal kita mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ibadah.
Karena ibadah adalah bentuk kita mendekat diri kepada Allah. Dan innaha lil umumi fi kulli amal, maka tentu dikatakan najasnya itu untuk umum dalam semua amal. Faman kana minha qurbah usibu alaihi fa'ilu, maka apabila amal yang dilakukan bentuk pendekatan diri dia kepada Allah, tentu dia akan diberikan pahala bagi pengamalnya. Wa ma kana minha min umuril adat, sebab niat dan hal-hal yang perkara-perkara tadinya sebuah kebiasaan, seperti apa? Kal akal wa syarab wa naum, fa inna sahibahu yusabu alih idza nawa bihi at-tuqawwi 'ala ta'ah. Nah, jadi kalau itu amal yang sifatnya kebiasaan, seperti apa? Antum makan. Makannya kebiasaan kan? Kebiasaan. Semuanya hampir makhluk ini makan. Ya udah. Gak dibedakan apakah itu muslim, mukmin, ya, apakah itu hayawan, semua makan. Minum. Ya dah. Itu sudah kebiasaan, dan hal-hal sifatnya mubah. Termasuk naum, tidur. Hampir semua tidur. Nah, maka oleh sebab itu amal yang sifatnya kebiasaan, hal-hal yang sifatnya mubah, jika orang yang melakukannya tadi, ya, dia akan diberikan pahala kalau niatnya apa? Saya ini makan, saya minum, saya tidur, supaya apa? Nanti saya sehat, saya kuat, ada tenaga untuk menjalankan taat kepada Allah. Nah, dapat pahala dia. Nah, jadi seperti itu. Baik. Nah, wal alif wal lam bi an-niyat, bin niyat, ada alif lamnya, bin niyat badalan bid dhamiriha. Itu untuk sebagai pengganti ada dhamir ha. Maknanya apa? Al-a'mal bin niyatiha, sehingga dihilangkan, digantikan dengan apa? Tadi. Tentunya wa muta'alliq al-jar wal majrur mahdhufun taqdiruhu mu'tabarah. Yang terkait dengan jar wal majrur ini adalah masalah ilmu nahwu. Naam, annal a'mal mu'tabarah bin niyatiha. Intinya begitu, bahwa apa? Sesungguhnya amal-amal kita akan teranggap tergantung niat kita. Ingat, seluruh amal kita tergantung niat kita. Adapun bahasa makna niat, secara bahasa al-qasdu. Niat itu apa? Al-qasdu, maksud, tujuan, keinginan. Kalau orang barat kerentek hati, tidak tahu jenengan. Maksudnya apa yang terpetik dalam hati, itu namanya niat. Paham? Maksud, tujuan, apa yang terpetik dalam hati. Gak ada yang tahu kan niat itu kecuali siapa? Dirinya dan Allah Jalla wa Ala. Nah, sehingga apakah antum ini beramal niatnya apa? Sebagaimana percontohan hadis tadi, gak ada yang tahu. Dan Rasul menjelaskan, dan dalam posisi hijrah yang begitu berat, dan insyaallah ada penjelasan hijrah secara khusus insyaallah. Nah, sama dengan antum sholat, baca Quran, antum saum, antum mungkin haji atau umrah. Di situ ada maksud, ada niat. Apa tujuan antum? Dan itu yang akan dinilai oleh Allah. Maaf, andai kata misal antum ketika berangkat haji ternyata ada terpetik niat yang saya juga nggak tahu, siapapun pun nggak tahu, karena terselubung, karena memang dalam hati, ya kan? Tapi ternyata karena niatnya bukan karena Allah, kan begitu. Mestinya apa? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mestinya hanya untuk Allah. Tapi ternyata ada maksud, tujuan yang terselubung orang yang mau berangkat haji atau umrah untuk selain Allah. Mungkin ketika haji dikenal Pak Haji, tapi di depan Allah, wallahu a'lam, bukan lagi haji mabrur, mungkin saja haji mardud. Wallahu a'lam. Afwan ya, andai kata ini. Jadi seperti itu. Ini niat sampai begitu pentingnya.
Apa yang menjadi diterima oleh Allah maka tergantung niat tadi. Naam. Wa ta'ti litamyizi bainal ibadat. Sehingga niat itu hadir datang untuk membedakan antara ibadah-ibadah. Misalkan niat itu katamyizi fardun an fard, ya, untuk membedakan antara kewajiban yang satu dari kewajiban yang lain. Misal antum menjalankan sholat duhur, ya memang sholat duhur. Asar ya asar, kan fardu juga wajib dia. Jumat juga begitu, antum menjalankan Jumat ya Jumat. Itu beda, itu niat. Ya. Kemudian untuk membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah, antum sholat 2 rakaat ba'dal maghrib, itu juga semua tergantung niat. Karena itu maksud niat membedakan tadi. Sehingga bukan digabungkan semua begitu, enggak. Itu maksud niat. Ya. Wa tamzid al-ibadat 'anil 'adat. Termasuk niat itu yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan kita. Seperti tak cocokkan tadi. Sama-sama makan, sama-sama minum, tapi makan minumnya seorang mukmin, seorang muslim beda dengan orang kafir. Insyaallah, sama-sama makan. Apa yang membedakan? Niat. Maka oleh sebab itu jangan lupa basmalah, jangan lupa kemudian kita pakai adab yang sunnah. Itu bobot nilainya di hadapan Allah. Sama-sama makan. Ya, taib. Kemudian apa? Juga membedakan antara kal ghusli minal jinabah wal ghusl litabarrud wa tanadhdhuf. Niat itu juga membedakan antara antum ini niat mandi jinabat, mandi besar karena ba'dal istilah salat junub, ya, atau ba'dal wiladah, ba'dal haid, ya, dengan mandi karena semata-mata karena supaya seger, karena supaya bersih, hilang keringat. Itu niat yang membedakan. Nah, makanya penting. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja setiap masing-masing orang maka tergantung apa yang dia niatkan. Jadi seperti itu. Barakallahu fiikum. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Qala Ibnu Rajab, ikhbarun annahu la yahsulu lahu min amali illa ma nawa. Maka ini adalah bentuk khabar, sesungguhnya seseorang tidak akan mendapatkan hasil apa yang dia lakukan perbuatan dia kecuali apa yang dia niatkan. Fa in nawa khairan hasala lahu khair. Kalau orang itu niat amal dia kebaikan, maka tentunya dia mendapatkan hasil yang baik. Wa inna wa syarran hasala lahu syarrun. Kalau dia, jika seseorang itu niatnya beramal keburukan, kejahatan, maka dia pun dapat hasil yang buruk dan kejahatan. Wa laysa hadha takriran mahdhan lil jumlatil ula. Ini bukan maksudnya mengulang-ulang secara murni dari jumlah yang pertama. Fa innal jumlatul ula dalat ala anna islah al-amal wa sadahu bihasbi niyyah muqtadiyah lil ijadi. Tentunya bahwa jumlah yang pertama menjelaskan tentang sesungguhnya bagusnya amal kita dinilai oleh Allah atau rusaknya maka sesuai dengan niat yang tentu yang terputuskan atau yang ada baik dan tidaknya. Tayyib. Jadi itu. Maka kemudian disebutkan pula wa anna iqabahu alaihi bihasbi niyyatihi al-fasidah. Allah tabaraka taala pula akan membalas seorang itu. Apakah dia akan dibalasi baik atau buruk atau kerusakan, mendapatkan akibat sesuai dengan apa yang menjadi niat dia. Ya, wa qad takunu niyyatuhu mubahah fa yakunu al-amal mubahan. Kalau niat dia memang amal-amal yang mubah, maka berarti ya dia dapat amal yang mubah. Dia tidak mendapatkan pahala, ya juga enggak dapat apa? Siksa. Maka tentunya fal amal fi nafsi, amal itu ada pada dirinya. Baik rusak boleh menjadi mubah
maka semua adalah niat yang dia bawa, dan itu yang terwujud ada padanya. Maka pahala orang beramal ataupun mungkin iqab sanksi, keselamatan dia semua tergantung apa yang dia niatkan. Amal soleh rusak ataupun amal itu mubah. Nah, baik, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu adalah al-iradah, keinginan. Ternyata di dalam kehidupan dunia juga ada orang yang ingin dunia dan yang lainnya. Allah akan kasih. Maka oleh sebab itu, di antara percontohan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 152, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ya, ada di antara kita orang yang keinginannya, kemauannya, tujuannya dunia. Ada pula di antara kita, kalian, orang yang memang keinginan tujuannya adalah akhirat. Ya, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Ketika kalian menginginkan harta kenikmatan dunia, dan sementara Allah menginginkan kehidupan akhirat. Ini yang berbeda. Nah, maka oleh sebab itu, ya kita jangan salah. Persepsi kita untuk hidup di dunia ini harus hanya semata-mata keinginan kehidupan dunia. Maka tentunya apa? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia di akhirat tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian berikutnya dari hadis Ibnu Majah, bagaimana kedudukan niat. Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti ketika di yaumul mahsyar, hari berkumpulnya seluruh manusia dari yang pertama sampai terakhir, dan Allah bangkitkan, kumpulkan mereka ala niyatihim, maka sesuai dengan niat-niat mereka. Sama pula ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan musibah, menurunkan azab, maka tidak dibedakan mana orang yang bertakwa, mana orang yang fujar, orang yang melakukan dosa. Semua ketika musibah datang, semuanya bisa jadi, mungkin saya kena, mungkin saja dia mati, tapi Allah bangkitkan sesuai dengan apa? Niat dan amal mereka. Nah, perhatikan begitu kedudukan niat. Imam Ahmad wa Ibnu Majah min hadits Zaid ibn Thabit. Dan ini supaya kita muhasabah. Man kanatid dunya hammahu. Barang siapa, tadi kan disebutkan dalam ayat, ada di antara manusia yang keinginan dunia aja, ya kan? Tapi sementara Allah ingin apa? Kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang cita-cita tujuan dia hanya dunia, kalau sampai hanya itu, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cerai beraikan seluruh urusan dia di dunia ini. Makanya kalau kita ini tujuannya dunia saja, Allah cerai beraikan, tidak ngumpul istilahnya dunia kita. Kenapa? Tujuannya dunia. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Bahkan Allah ketika cerai beraikan urusan dia, Allah jadikan kefakiran itu antara kedua mata dia. Jadi fakir saja, menjadi orang yang tidak pernah qanaah. Kenapa tadi? Ya cita-cita tujuannya dunia, yang ingin diraih ada dunia. Walam ya'tihi min dunya illa ma kutiba lah. Sementara dia tahu Allah tidak akan pernah memberikan dunia itu kecuali apa? Apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ya betul tidak? Iya.
Mungkin saja wallahu alam Allah misal takdirkan kita hanya setiap bulan anggaplah mungkin alhamdulillah 5 juta. Tapi ternyata karena cita-citanya hanya dunia, mungkin dia ingin meraih 100 juta. Akhirnya apa? Ya tadi urusannya cerai-berai, kefakiran sudah di depan mata, tidak akan pernah bahagia. Teman rezekinya ya segitu saja. Ini ditetapkan oleh Allah. Andai kita tahu, karena rezeki gak ada yang tahu. Silakan antum usaha, ikhtiar silakan. Tapi ingat rambu-rambu Allah. Kenapa? Ketika orang cita-citanya dunia, maka tentunya dia akan silau dan lupa dengan rambu-rambu Allah. Yakin. Tapi perhatikan, wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Dan barang siapa karena memang niat dia, tujuan dia ingin mencari akhirat, jama'allahu lahu amrah, Allah akan kumpulkan semua urusan dia. Wajala ghinahu fi qalbik, Allah pun akan jadikan hatinya dengan penuh rasa kaya. Masya Allah. Wa atathu dunya wahya raghimah, dunia pun akan datang, justru dia yang pengen lari dari dunia. Masya Allah. Kenapa? Tujuannya benar. Nah, jadi seperti itu. Ini yang disebutkan Rasulullah. Maka kemudian kita sebagai sebuah keluarga rumah tangga, agar kita pula bersemangat untuk mencari nafkah, dan kita pula lurus untuk ketika mencari nafkah, mencari rezeki, dan kita pula akan memilih mana yang terbaik dan berkah untuk keluarga kita. Karena dalam hadis Bukhari wa Muslim dari sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innaka la tunfiqu nafqatan tabtaghi biha wajha Allah illa uthibta 'alaiha. Sesungguhnya engkau tidaklah ketika engkau membelanjakan harta, engkau berikan nafkah, dan nafkah tadi tujuan apa? Tabtaghi biha wajh Allah, kalian karena memang mencari wajah Allah, ikhlas, illa uthibta 'alaiha, kecuali Allah akan berikan pahala atas apa yang tujuan kalian. Hatta luqmata taj'aluka fi imra'atik, sampai suapan nasi, sesendok nasi yang engkau pun berikan untuk istrimu atau untuk anakmu, maka Allah akan berikan pahala. Kenapa? Karena tujuannya benar. Ibadah kepada Allah lillah, berarti ini semua menentukan tauhid kita. Kita mengenal Allah tabaraka wa taala. Demikian pula sampai Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah, kita ini diperintah suruh apa? Ta'allamun niyyah fa innaha ablugh min al-amal. Belajarlah kalian meluruskan niat. Sampai begitu, belajarlah kalian untuk meluruskan niat. Karena sesungguhnya niat itu apa? Perkara yang paling mendalam di dalam amal kita. Karena niat menentukan seluruh amal kita. Kalau mungkin tuh akhirnya, Masya Allah, kita disuruh belajar tentang niat. Tentunya bukan orang mengatakan yang penting kan niatnya, bukan. Niat yang benar tentu karena ikhlas, karena Allah. Mukhlishina lahuddin, itu tentu yang dimaksudkan. Nah, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Kata beliau ini ulama salaf,
Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada untuk diriku yang paling berat sesuatu aku untuk mengobatinya kecuali apa yang ada pada niatku. Jadi kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk mengobati yang ada pada diriku kecuali dan niat yang ada pada diriku. Kenapa? Li'anna tataqallabu aliyah, karena niat ini terus berbolak-balik. Nah, ini Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, kalau saya sama antum tidak terus ingin belajar dan terus bagaimana mengoreksi niat kita, Allah alam. Nah, ini maka Yusuf ibn Asbab rahimahullah, takhlisun niyyah min fasadiha ashaddu 'ala al-'amilina min tul ijtihad. Jadi meluruskan, memurnikan niat dari rusaknya niat itu lebih berat ya atas orang-orang yang beramal, karena saking panjangnya, lamanya dia ketika bersungguh-sungguh. Jadi ternyata berat ya, bersihkan niat itu seperti itu. Maka Mutarrif Ibnu Abdullah, silahul qalb bi silahil amal, wa silahul amal bi silahil niyyah. Bagusnya hati seorang itu tentunya menjadikan sebab bagusnya amal, dan bagusnya amal tentunya sebab bagusnya niat. Nah, kemudian Imam Ibnu Ajlan rahimahullah, tidak akan baik amal seorang kecuali dengan 3: takwa, niat yang lurus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi barang siapa yang hijrah untuk Allah, karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar. Tapi hijrahnya untuk dunia yang ingin didapatkan atau wanita, hijrah seperti itu. Tentang hijrah, peristiwa yang besar, hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW melaksanakan hijrah atas perintah Allah Taala. Setelah beliau berdakwah selama 13 tahun di Makkah, beliau niat baik, beliau menyuruh manusia kepada Allah, mengajak kepada perdamaian, mengajak kepada mentauhidkan Allah. Tapi justru keberadaannya demikian. Allah perintahkan hijrah, dan bukan sesuatu yang mudah. Karena Rasulullah SAW dalam posisi apa? Tidak mendapatkan kebebasan di dalam menampakkan agamanya, tidak mendapatkan keluasan untuk menjalankan syariat agama Allah. Tidak dapat. Maka beliau diperintah hijrah. Terus diintimidasi, mau sholat tidak bisa. Buktikan seperti itu. Nah, itu kondisi sebab-sebab hijrah. Maka Rasulullah SAW diperintah hijrah dengan harapan apa? Bisa menjalankan syariat agama Allah dengan leluasa dan bebas. Bisa ditegakkan syiar-syiar Islam dengan leluasa. Itulah hijrah. Hijrah dari kalimat hajara, wa huwa atarku. Asal hijrah itu, asal kalimat meninggalkan artinya. Apa artinya? Bisa saja bitarki baladil khauf ila baladil aman. Meninggalkan dari negeri yang dikhawatirkan, negeri yang kacau balau,
biladul fawdha, negeri yang tidak aman, negeri yang terus berkecamuk perang. Kemana dia? Ke negeri aman. Nah, ini termasuk hijrah. Dan tentu manusia ketika dia tanya, antum pengen hidup di negeri yang aman atau negeri yang kacau balau? Pasti aman. Karena keamanan adalah perkara-perkara yang sifatnya daruri, sesuatu yang disenangi sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada orang pengen kok, saya pengen hidup di negeri yang perang. Lucu. Tidak ada. Doa Nabi Ibrahim kan begitu. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, negeri Makkah, negeri yang aman. Ya kan? Jadi seperti itu. Sebagaimana apa? Hijrah min Makkah ilal Habasyah. Pernah kan? Yang pertama kali? Ya? Para sahabat pernah hijrah dari Makkah ke mana? Ke Habasyah. Waktu itu yang pertama ke Ethiopia. Bisa jadi hijrah wa takunu min biladil kufur ila biladil Islam. Maka dia pindah dari negeri kekufuran kepada negeri Islam. Negeri kufur menuju negeri Islam. Dan di sini makna bagian hijrah, al-hijratu lil makan. Hijrah karena tempat. Jadi hijrah bagian pertama, hijrah karena apa? Tempat. Hijrah dari negeri yang tidak aman ke negeri aman, negeri kufur kepada negeri Islam. Seperti apa? Hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dan hijrah kemudian sudah selesai setelah peristiwa Fathu Makkah. Hijrah juga min biladi syirik ila biladil Islam, bagiyatun ila qiyam sa'ah. Tetap orang itu hijrah dari negeri kafir, negeri syirik menuju negeri Islam, itu terus hukumnya sampai yaumul kiamah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membedakan apakah itu negeri kafir, negeri syirik, dan itu adalah negeri Islam, negeri muslimin? Bagaimana cara membedakannya? Ini penting. Kalau kita tidak punya mizan, timbangan yang benar, sebagian para ulama menyebutkan berat, salah kita nanti menempatkan. Dianggap semua tempat ini darul harb, daerah perang. Dianggap apa? Ini namanya darul jahiliyah, negeri jahiliyah. Lah, berat ini. Nah, ini penting ini, pahami. Disebut negeri Islam adalah negeri yang ditegakkannya di negeri itu syiar-syiar Islam secara menyeluruh. Saya ulangi, disebut negeri Islam ketika di negeri itu ditegakkan syiar-syiar Islam secara menyeluruh, bukan sebagian. Nah, apa itu syiar-syiar ditegakkan di negeri itu secara menyeluruh? Pertama, azan. Mana hadis Bukhari ketika Rasulullah SAW beliau hendak ekspansi ke satu daerah sebelum masuk waktu subuh, ternyata ketika beliau mau nyerang, ternyata terdengarlah azan. Itu hadis Bukhari. Itu kuat syiar, azan ini syiar. Salat Jumat, salat berjamaah, ditegakkannya hudud. Ya, ini masih ini, dan batas-batas. Terutama syiar adalah itu. Aid termasuk. Nah, kalau kita sekarang contoh, saya sekarang tinggal di mana? Di Indonesia. Gimana azan? Menyeluruh apa hanya sebagian? Menyeluruh. Ada 1000 Makkah, ada 1000 masjid. Bukti kan? Iya. Adapun misalkan antum di Amerika, ada enggak komunitas muslim? Ada, tapi bagian. Tapi Amerika negeri kufur, Amerika negeri kafir. Ada yang mengatakan Amerika negeri muslim? La haula wala quwwata illa billah.
Tapi ada, hatta mungkin di Jepang, hatta mungkin di Cina, ada komunitas, ada masjid, tapi hanya sebagian. Nih membedakannya. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum, orang-orang yang tentunya ketika dia tinggal di negeri kafir, tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh sholat Jumat, tidak boleh sholat Id. Apa kewajibannya? Hijrah, jangan diam aja di situ. Kalaupun andai kata masih boleh, maka tentu memang itu hukumnya menjadi sunnah. Tapi kalau tidak boleh mendekatkan agama dia, menampakkan syiar Islam, maka berarti dia harus wajib. Saya dipahami antara negeri Islam dan negeri kafir. Alhamdulillah. Jadi sehingga menyatakan itu negeri Islam tidak mesti hukumnya harus mesti Quran dan Sunnah. La. Itu kembali kepada kita kaum muslimin. Sama. Ketika di Mekah ditegakkan enggak hukum? Ya bisa. Ada enggak jihad? Ya belum. Ketika periode Madinah itu sudah dimulai. Alhamdulillah ada Madinatul Munawwarah. Sampai situ dulu insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa enggak? Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sore tadi begitu pentingnya niat Ustaz. Mungkin ada kiat-kiat bagaimana untuk menjaga niat. Baik. Tentunya niat seseorang itu yang benar sebagaimana syariat dan perintah Allah Tabaraka Taala adalah mukhlishina lahuddin, memurnikan, meluruskan niat kita di dalam beribadah hanya untuk Allah Tabaraka Taala. Apapun yang kita lakukan, apakah itu amal zahir nampak ataupun amalan-amalan yang sifatnya batin. Dan itulah hakikat sebenarnya dinul khalis, dinul Islam. Islam disifati dengan dinul khalis, agama yang tulus, agama yang ikhlas. Karena hakikatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, di antara sebab-sebab seseorang akan terjaga keikhlasan dia, yang pertama, benarnya tauhid dia kepada Allah. Berarti tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah tentunya meliputi iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan termasuk asma wa sifat. Dengan demikian, ternyata ya untuk apa kita kalau kemudian beribadah tidak untuk Allah, untuk kepada siapa lagi? Karena hakikatnya yang bisa memberikan pahala, balasan hanya Allah, manusia enggak. Kita pun ingin dapatkan pujian dan semuanya adalah karena Allah. Otomatis itu yang menjadi sebab. Dan kemudian memang orang-orang yang ikhlas kepada Allah, orang-orang yang di atas tauhid, itulah yang sebenarnya menjadi musuh yang terberat buat iblis dan bala tentaranya. Ketika dia bertekad, qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan ya Allah, aku ingin sesatkan seluruh manusia jika aku mampu. Nah, itu azam dia iblis. Kecuali siapa? Di antara hambamu yang ikhlas. Tentu ya kita belajar terus, belajar tauhid dan yang lainnya. Ini perkara-perkara yang penting, sehingga kita juga belajar dari mereka para salaf, sebagaimana pendahulu-pendahulu salaf, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka membela agama Allah Tabaraka Ta'ala dengan penuh ketulusannya, kecintaannya karena Allah dan Rasulnya. Itu salah satu yang paling penting, belajar tauhid terutama asma wa sifat. Dan kita berusaha untuk apa? Ya istiqomah dalam kita beramal. Berusaha untuk istiqomah. Itu salah satunya. Ya kita apa yang sekecil apapun yang kita lakukan. Makanya sampai Rasul mengatakan, "Ayyul amali afdal ya Rasulullah?" Apa yang amal paling bagus? Nabi mengatakan adalah amal yang adwa wa huwa in qalla.
amal yang kontinu walaupun kecil dan sedikit. Dan kemudian kita berusaha di dalam hal-hal yang baik, yang soleh, ya kita berusaha untuk apa? Kan disebutkan di antara 7 manusia, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pertolongan Allah di ketika hari tidak ada naungan kecuali Allah. Salah satunya apa? Ketika orang itu bersedekah dengan tangan kanannya, berusaha tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Menyembunyikan. Dan memang kita harus ada amal-amal baik yang manusia gak tahu, hanya Allah yang tahu. Itulah amal yang memang kita perlu untuk merahasiakannya. Itu wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Baik, kita tutup dulu dengan doa majelis, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.